Darah kolebola ini sekian jadi lapuk ada pengurai kolebola di sebenarnya. Nah di sini ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan tidak akan terjadi lapuk. Nah ini kan ada serangga-serangga kecil nih. Ini adalah sangat berfungsi sebagai pengurai juga. Sebagai juga penggerak sebagai musuh alami juga nanti. Ini banyak, ini salah satunya. Dan kelihatan tanahnya juga tuh. Benar-benar kelihatan subur. Teksturnya juga enak tuh. Terus makhluk hidup selalu ada. Bayangkan kini kalau disemprot dengan pestisida matilah semua. Halo, ini kita lagi berada di lokasi SPM. Nah, ini sawahnya SPM. Sawah pokok murah ini ya, sudah umur sekitar 25 hari. 25 hari ya? 25 hari. Ini di SPM Pak Hadis ini di itu. Nah, ini Pak Hadisnya nih lagi di sawah. Ini pertumbuhannya bagus sekali nih. Jadi ini SPM yang pakai mulsa daun bambu ya, daun bambu ini. Nah, ini pakai daun bambu. Ini pertumbuhannya sudah bagus. Ini kalau kita hitung berapa tunasnya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, ini 17. Ini mungkin nanti sampai umur 30 bisa mencapai lebih dari 40. Karena kalau ini dari satu tunas aja bisa beranak lagi 3 kali 17 ya 30 21 41 tunasnya. Jadi ini masih beranak, masih masa beranak sampai umur sebelum primordia. Jadi umur 30 atau 35 ya. Nah, kita bandingkan dengan yang satu lagi, olah tanah tanpa olah tanah tapi tidak memakai mulsa, tidak memakai mulsa. Ini pertumbuhan seperti ini pada umurnya sama. Jadi ini kalau kita bandingkan, ini baru 1 2 3 4 5 6 7 anakannya. Seperti inilah kira-kira perbandingannya. Jadi tanpa mulsa. Jadi ternyata pengaruh mulsa ini sangat berarti atau signifikannya terhadap pertumbuhan tanaman. Kenapa sangat signifikan dari pertumbuhan padi ini dengan menggunakan mulsa? Karena memang kelembabannya lebih bagus, sehingga mikroorganisme dapat berkembang dengan baik di sini, menyediakan unsur hara. Padahal ini tidak dipupuk ya, tidak dipupuk dengan pupuk kimia, hanya dipupuk dengan pupuk organik kawan. Pupuk organik selalu diberi mulsa dan pertumbuhannya sudah bagus. Nah, produksi ini memang tergantung terhadap pertumbuhan vegetatif dari tanaman padi ini. Kalau pertumbuhan vegetatifnya lebih banyak tunasnya, daunnya lebih hijau, ya otomatis nanti produksinya akan lebih tinggi. Nah, ini sahabat Bintek Tani dan sahabat SPM, sawah yang tanpa olah tanah lalu diberi mulsa organik juga, itu jerami, dan ini daun bambu ya, ini lebih bagus juga. Nah, ini yang disebut bagian legowo ya, ini
antara ini dengan ini parit ini sebagai legowo. Kenapa di legowo ini lebih bagus pertumbuhan tanaman padinya? Karena mendapat penyinaran yang lebih banyak. Nah, jadi yang di pinggir ini sinarnya lebih banyak, di sana lebih banyak gitu. Beda lagi dengan nanti kalau semua ditanam biasa. Nah, ini bisa sebetulnya dikombinasi dengan legowo. Ketika yang harusnya ada tanaman di sini nih, ini bisa dipindah ke sini. Jadi ini jaraknya bisa hanya 12,5. Ini lebih rapat lagi. Jadi yang dari sini masuk ke sini juga, nanti yang pinggir itu bisa lebih rapat penanamannya, sehingga nanti produksinya lebih tinggi. Nah, jadi penyinarannya yang di pinggir itu akan lebih tinggi masuk ke tengah. Nah, terus untuk airnya ini ternyata padi itu tidak perlu airnya terlalu banyak ya, bergenang gitu, tapi bisa, yang penting ada air yang cukup untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman, karena memang tanaman ini 70% sampai 80% adalah air sebetulnya. Nah, airnya itu disuplai ya bukan yang banyak gitu kan, seperti ikan. Jadi di sini airnya tetap basah tapi tidak tergenang. Nah, yang tergenangnya adalah adanya di pinggir ini. Ini sebagai sumber ketika nanti di bagian petakan kurang. Itu sedikit ya tentang informasi SPM nih dari percobaan Bapak Hadi. Sahabat tani dimanapun berada, kita lagi mengamati sawah SPM, sawah Pokomura, dengan metode MTOT dan menggunakan mulsa jerami. Nah, diantaranya lihat dari efek dari adanya jerami. Coba lihat adanya kehidupan serangga. Ini coba lihat nih, nah satu serangga di alam ini kan, ini sangat berguna nih teman-temannya petani ini. Dan bukan itu saja, di sini juga ada banyak sebenarnya kalau lihat. Belum ini pengurai bahan organik, dan antaranya adalah namanya kolembola dan sironomide. Atau ini kalau di daratnya adalah kolembola. Ini sekian jadi lapuknya ada pengurai kolembola di sebenarnya. Nah, di sini ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan tidak akan terjadi lapuk. Nah, ini kan ada serangga-serangga kecil nih. Ini adalah sangat berfungsi sebagai pengurai juga. Sebagai juga penggerak, sebagai musuh alami juga nanti. Ini banyak, ini salah satunya. Dan kelihatan tanahnya juga tuh, benar-benar kelihatan subur. Teksturnya juga enak tuh. Terus makhluk hidup selalu ada. Bayangkan kini kalau disemprot dengan pestisida matilah semua atau dibakar, nggak ada kehidupan begini. Nah, ini indikator. Makanya ayam pun kadang-kadang sedang ke sini karena ayam banyak serangga di sini makanan dibandingkan dengan yang konvensional. Jumlah anaknya lebih normal, jadi pertumbuhan lebih normal. Bahkan ada yang lebih bagus kayak rumput campang itu nih, nggak boleh diinjak sebenarnya. Tapi ini, nah ini atau ini, kalau tanaman ini semakin renggang, peluang serangga itu nggak senang hidup di sini, karena beda dengan yang petani itu biasanya kecup, sehingga kehidupan itu nyelap kayak lembing batu reng itu enak. Kalau ini nggak seneng, apalagi dengan sinar matahari yang tinggi itu. Tuh, coba gede-gede itu. Nah, sekarang kalau sudah ini tadi diamati sudah anakannya rata-rata 12 sampai 13 tunas ini pada umur 1 bulan, dan kelihatan batangnya tegar-tegar. Nuh. Ini adalah banyak pengurai di sini, tuh. Yang putih-putih itu belum cendawannya, jamurnya banyak. Nah, nanti kita lihat ke sana, coba lihat. Kita lihat yang konvensional. Sekarang ingin mencoba lihat konvensional dengan yang tadi. Coba ini. Anakannya sedikit-sedikit gitu. Ini juga untung kering. Nah, Umurnya kan ini sama ya? sama, ini umurnya sama. Nah, yang paling banyak, nah memang kebiasaan petani ini lebih banyak air biasanya ini pondok. Jadi yang banyak itu apa nanti? Burui. Anak bangkong. Juga banyak untung kering. Kalau kering masih banyak kehidupan musuh alami nih. Makhluk-makhluk laba-laba misalkan ada ini. Tapi pada umumnya kurang karena pengurai di sini nggak ada.
tanahnya pun beda. Agak lihat. Beda dengan tadi. Warnanya pun beda. Nah, tapi masalah masih ada. Coba ini kan beda. Warnanya tanah juga itu beda. Jadi tanahnya tidak hidup ini. Tidak ada humus tuh. Nah ini kalau tidak ada air kering, ini bisa retak belah-belah dibandingkan yang itu di zamannya kerak itu pecah-pecah gitu ya, itu biasanya. Kalau ini sudah ada kering air, nah ini pasti kerak nih, kalau gak ada air pecah ya guys. Ini coba lihat di pertumbuhannya kan beda ini sekali. Coba ini rata-rata akan berapa? Coba 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rata-rata 7 dibandingkan yang itu coba 12, 13, 17 tadi. coba kelihatan beda sangat jauh ini pertumbuhan. Ini aja sudah lihat pertumbuhan. Meskipun usaha kalau menurut konvensional ada bagus, ini sudah agak kering bagus. Kalau di petani ini bisanya air banyak, sehingga potensi ini ketutup sama air pengembangannya, nggak ada oksigen sama sekali. Inilah kelebihan dari SPM, sawah pokok murah itu, atau MTO itu kelebihannya. Satu dengan musa, apalagi kalau musanya lebih tebal, ini tidak akan terjadi pertumbuhan gulma. Contoh itu, nah, ini kan sudah di siang sebenarnya. Beda dengan yang itu nggak pernah di siang. Oh, coba lihat bisa ditutup dengan musa, meskipun musanya daun bambu, apalagi kalau daun jerami. Ini sangat beda sekali tuh. Nah, kalau di fotonya nggak usah bicara juga bisa punya. Bentar. Kelak. Nah ini harusnya gini. Kalau di foto itu berarti ini lebih bagus daripada yang ini. Jadi kalau enak lebih dari sana, jadi kanan terus lebih bagus. Nah ini bagus pertumbuhannya, ini kurang. Ini tidak usah bicara pun, kalau SPM terus begini sudah di foto itu ada perbandingan ini dan ini gitu. Coba lihat tanahnya, itu sudah terlalu lapuk gitu, udah kurang. Tapi pertumbuhan padinya ini perkembangannya. Ini coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini. 12 sama ya, rata-rata 13 dalam jangka waktu 1 bulan sama umurnya, sudah 13. Itulah mungkin kelebihannya SPM. Itulah sahabat tani, petani Jabar, Baraya Tani, lalu petani ubi. Inilah percobaan SPM di Jawa Barat. Terima kasih, selamat sore.